Ini memperingatkan, ini membuat engkau menjadi lupa diri. Ini istilah hikmah, perlu diwaspadai. Wa yuqsi qalbak, dan juga akan membuat hatimu menjadi keras. Menjadi keras. Kalau di sini namanya kaku hati, ya kaku, hatinya menjadi kaku. Al-mu'min la yafrahu illa billahi azza wa jalla la bi ghairihi. Ini bahasanya bahasa Maghribi. Jadi kalau tidak pernah belajar di Maghribil Arabi mungkin kurang paham, karena beda sih. Yang di Syria ya lain lagi, di Irak ya lain lagi, di Maroko ini kan di Maroko bahasa Maroko, yaitu bahasa seperti itu. Jadi membuat hatimu menjadi keras. Orang yang beriman itu tidak akan pernah merasa senang illa billah, kecuali dengan Allah. Artinya dia tidak merasa senang ketika ada orang yang mengakui kepintarannya. Bagi dia cukup biarkan Allah saja yang mengakuinya. Dia merasa tenang hanya bersama Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa membawa ketenangan di hati ini. Semuanya hanya Allah. Jadi artinya bahwa orang itu orang beriman itu hanya senang dengan Allah, yang lainnya tidak senang. In kana wala budda minal farahi, andaikan memang tidak bisa dihindari engkau harus gembira, fafrah idza kana dunya wa badaltaha fi taatillah. Silakan bergembira kalau engkau memang mesti bergembira, ya, yaitu ketika harta yang kau miliki engkau keluarkan untuk mendorong orang menjalani, mentaati perintah Tuhan. Artinya hartanya itu ditermakan, memfasilitasi semua kegiatan pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan dan sebagainya yang mendorong orang mentaati perintah Allah. Baru itu Anda boleh bergembira. Jadi artinya tidak sebatas hanya gembira uangnya banyak, tapi baru rasa gembira ketika uang itu telah dimanfaatkan untuk kebaikan. Itu yang paling penting. Jadi artinya bahwa ini sulit sekali ya menjadi kita untuk menjelaskannya, bahwa gembira, kita merasa gembira karena harta kita dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dan ini banyak tidak dimengerti oleh orang lain. Dari kebersamaan kita saja begini. Kita kembali kepada pengertian ibadah saja dulu. Jadi harta yang kita miliki kita dermakan untuk ibadah sebagai bentuk ibadah sosial. Dan saya katakan berulang-ulang bahwa ibadah seremonial, ibadah sosial, kita semua sudah terjebak pada ibadah seremonial. Dibesar-besarkan, bahkan sampai mendominasi semua kegiatan ibadah. Tiap tahun naik haji, tapi tetangganya yang punya anak yatim nggak sekolah, nggak pernah
ceritanya kok. Ya. Di belakang rumahnya ada orang jompo, ya, kerubuhan rumahnya. Dia tidak tahu akan penderitaan sekitarnya. Ya, dia lebih bangga naik haji tiap tahun. Banyak yang sibuk dengan sholat pagi sore sampai 17 waktu. Ya, 17 sholat. Mafrudat 5, qobliyah ba'diyah, sama duha, sama apa lagi? Sama witir, hajat, taubat, ya, dan sebagainya. Iya, rajin salat. Tetapi keponakan-keponakan yang tidak sekolah karena nggak ada biaya, dia nggak peduli kok. Itu agama yang bohong. Kata Allah, itu agamanya bohong. Fawailul lil ara'aita alladzi yukadzibu in fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi artinya sebetulnya kalau kita pahami bahwa jalan yang paling licin menuju surga adalah ibadah sosial.